burung-burung pun menyanyi. Shalalalalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi. Shalalalalala. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Hai. Oke, mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami di ibadah online pada pagi hari ini. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati mulut-mulut yang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Nah teman-teman, yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita memujikan Kudaki-daki gunung yang tinggi. Jangan lupa gerakannya ya. Kaki-kaki gunung yang tinggi, turun, 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 melayang-layang, melintasi padang bukit, hijau membentang, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di surga Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau adalah Yesusku. Kaki-kaki gunung yang tinggi, turun, 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 melayang-layang, melintasi padang bukit, hijau membentang, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di surga Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau adalah Yesusku. Karena Engkau
sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati firman ini agar tertanam dalam hati kami dan kami dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini doa kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Apa kabar? Sudah siap belum untuk mendengar cerita firman Tuhan? Hari ini kakak mau cerita tentang seorang bapak yang tiap hari ke mana-mana untuk menceritakan firman Tuhan. Nah, pasti teman-teman sudah pernah dengar nih ceritanya. Tapi kira-kira siapa ya bapak itu? Ceritanya ada di Kisah Para Rasul. Nah, sekarang kita mau lihat dulu ya di Kisah Para Rasul 16 ayat 9. Ya, kita mau lihat dulu di situ. Nah, di Kisah Para Rasul 16 ayat 9 sampai 15 itu diceritakan bahwa pada suatu malam Bapak Paulus ini, namanya Pak Paulus, dia tidur terus dapat mimpi. Ada seorang yang teriak, "Kemarilah menyeberang, tolong kami." Bapak itu dapat mimpi kayak gitu. Kira-kira di sini siapa yang pernah mimpi? Wow, semuanya pasti pernah mimpi ya. Pak Paulus juga, dia mimpi itu dan kemudian dia merasa bahwa ini dari Tuhan mimpinya. Sepertinya ada suatu tempat yang jauh di sana di mana orang-orangnya belum mengenal Tuhan. Kemudian Pak Paulus berpikir dan dia bersiap-siap untuk segera pergi ke tempat itu. Kemudian dari situlah Tuhan membukakan jalan untuk Pak Paulus bisa bercerita di tempat-tempat di benua Eropa. Dan perjalanan Pak Paulus dimulai. Nah, waktu Pak Paulus mulai menyeberangi lautan, dia sampai di suatu tempat namanya Makedonia. Dan di situ Pak Paulus bertemu dengan perempuan-perempuan yang sedang beribadah, sedang menyembah Tuhan di tepi sungai. Siapa ya kira-kira? Kita lihat yuk ceritanya. Paulus mendapatkan penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, Paulus dan teman-temannya berangkat ke Makedonia. Ia tahu bahwa Tuhan memanggil mereka untuk ke Makedonia. Dan mereka berjalan melewati Troas, berlayar melewati Troas, ke Samotrake, dan ke Neapolis. Dan mereka berjalan sedikit ke kota Filipi. Itu adalah salah satu kota bagian di Makedonia. Dan ketika mereka menyusuri tepi sungai, mereka melihat ada beberapa perempuan sedang memuja dan menyembah Tuhan. Perempuan-perempuan itu sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan salah satu perempuan itu adalah Lydia. Lydia adalah seorang penjual kain ungu di kota Tiatira. Dan Lydia adalah seseorang yang beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dan ketika Paulus menceritakan firman Tuhan, Lydia membuka hatinya lebar-lebar dan mendengarkan perkataan Paulus tentang Tuhan Yesus. Dan kemudian Lydia dibaptis dengan semua orang di rumahnya. Dan ia membuka hatinya dan memberikan hatinya pada Tuhan Yesus. Ia mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Wow, tadi kita sudah dengar ya ceritanya. Ternyata Pak Paulus bertemu dengan perempuan-perempuan di tepi sungai. Namanya salah satunya adalah Lydia. Nah, setelah dari situ Pak Paulus nggak berhenti teman-teman.
dia tetap memberitakan Injil dan dia pergi lagi ke tempat yang lainnya. Kita lihat yuk cerita selanjutnya. Paulus kemudian melanjutkan perjalanan ke Athena. Dan ketika ia melihat ke sekeliling kota, ia menjadi marah karena ada banyak patung berhala dan juga kuil-kuil penyembahan. Ia lalu pergi ke rumah ibadat dan bertanya-tanya kepada orang-orang yang di sana. Dan ia mulai bertanya soal Tuhan Yesus, tapi orang-orang malah menertawakan ia dan membawa Paulus ke sidang. Tapi Paulus berdiri dan berkata, "Orang-orang Athena, aku ingin memberitahukan soal Tuhan Yesus. Tuhan adalah Allah yang menciptakan seluruh makhluk di bumi ini. Ia juga memberikan kita nafas hidup. Ia tidak perlu diberikan apapun dari kita." Lalu orang-orang itu mendengarkan Paulus dengan seksama. Dan Paulus melanjutkan, "Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup di surga. Ia tidak hidup di kuil-kuil yang dibuat manusia. Dan dia bisa memberikan apapun kepada kita tanpa meminta dikembalikan. Dan ketika aku melihat kalian banyak menyembah berhala, aku sangat sedih. Karena itu tidak benar. Tuhan sudah menebus dosa kita. Ia menjadi manusia, mati di kayu salib dan bangkit untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa berhala. Dan orang-orang yang mendengar cerita Paulus menjadi tertawa dan tidak percaya apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi ada juga yang menjadi percaya dan mengikuti Yesus. Wow, kita juga sudah dengar ya ceritanya tadi yang pertama dari Makedonia. Terus ternyata Pak Paulus ke Athena. Nah, di situ ia memberitakan Injil, memberitakan tentang Tuhan Yesus sehingga banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Dan banyak orang berkata, "Pak Paulus, aku mau mengasihi Tuhan Yesus." Nah, luar biasa sekali ya pelayanannya Pak Paulus. Karena Tuhan menyertai perjalanan Pak Paulus. Kita juga mau belajar sama-sama. Kalau kita mau cerita, kita juga mau dengar cerita dan kita juga mau bercerita tentang Tuhan Yesus. Ngapain aja Tuhan Yesus, Kak? Tuhan Yesus mati buat kita, terus bangkit buat kita. Dia juga menolong kita sehingga dalam setiap keadaan kita mau tetap mengasihi Tuhan Yesus seperti Pak Paulus. Kita mau sama-sama belajar ya. Ayat hafalannya untuk minggu ini ada di Markus 16 ayat 20. Markus 16 ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Jangan lupa dihafalkan ya, terus dikirim ke grup supaya guru-gurunya bisa lihat. Oke? Kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita mau berdoa dulu. Semuanya ambil sikap yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya. Kau akan pimpin dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkatilah kami dan juga teman-teman kami, orang tua kami dan semua guru-guru kami. Berkatilah agar kami bisa seperti Pak Paulus yang dalam segala keadaan mau mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dadah, sampai ketemu minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman semuanya, kita sudah di ujung ibadah. Tiba saatnya kita untuk menutup ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa yang dipimpin oleh Kak Diki. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman pada pagi hari ini, dan sebentar lagi kami akan menutup ibadah
pada pagi hari ini. Berkati guru-guru kami sudah memberitakan firman-Mu Tuhan, dan tidak lupa ntar lagi kami akan bisa satu dengan yang lain. Dan terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak,